Volvo. Pertama kali dengar kata itu, apa yang terlintas pikiran kalian? Kotak, kuat, lambat, apalagi Swedia. Banyak lah pokoknya. Nah hari ini, gue ketemu sama owner Volvo ini, mobil yang dia pakai daily, dan kita bakal ngobrolin panjang lebar soal mobil ini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di Part Time Petrolhead. Oke, jadi hari ini kita mau bahas mobil ini, Volvo 740 Turbo intercooler Nah, tahun berapa nih? 91. Tahun 91. Banget. Nah, ini Kenapa mobil. sih bisa punya mobil ini nih awalnya? Gimana ya? Volvo nih gue awalnya bukan suka sih. Awalnya tuh, jadi sejarahnya dulu ya bro, sejarahnya. Gue dulu, mobil pertama gue adalah Corolla DX. Kapan itu? Lu kapan itu punya itu? Corolla DX itu SMA gue, dikasih bokap. Mobil bokap. And then jalan tuh sampai gue selesai kuliah. Terus gue ganti Mazda 2. Oke, yang Sebelum Mazda 2 sorry, Hyundai Atos dulu gue. oh sempat punya Atos. Atos. Nah, itu Atos paling kece sih menurut gue yang pernah gue punya dan gue temuin ya. Atos pre facelift atau yang facelift? Facelift. Yang udah agak dikit kotak-kotak depannya ya. Atos 2006. Gue masih inget banget, mudah-mudahan yang beli dan ada yang punya, masih punya ya. D800 Di, mudah-mudahan nggak diganti tuh. Platnya. Tuh gue inget banget dan itu sumpah masih kilometer rendah dan segalanya. Sebenarnya tuh gue nggak mau lepas tuh mobil awalnya, nggak mau ganti. Cuman alhamdulillah ternyata ada yang harganya lumayan bagus waktu itu gue jual lagi. Habis itu gue ganti Mazda tuh. Nah, Mazda tuh tahun berapa tuh? Mazda tuh 2010. Jadi non sky aktif. Yang pertama. Iya. Kalau bisa diandalkan deh. Yap, alhamdulillah. Lebih sering dipakai kan daripada di bengkel ya? Lebih sering dipakai. Ya untungnya. Alhamdulillah, soalnya kebanyakan mobil-mobil tua kan kalian tahu sendiri ya, lebih sering di bengkel daripada dipakai gitu. Ya kan? Iya sih. Seminggu dipakai sebulan di bengkel, coba. Iya. Kalau ini enggak. Ini reliable banget ya. Ya, nah, reliable pun gue baru tuh sekarang. Jadi gini, balik lagi ya ceritanya. Awalnya akhirnya pertama kali deh lu ngambil ini. Pertama kali gue ngambil ini, gue waktu itu sempat kepincut Volvo. Awalnya bukan 740 tapi 240. 240 tuh yang tua ya? Yang lebih kuno. Tahun 80-an gitulah something. Jadi dari tahun 70-an sampai tahun 80-an di Indo. 240 dia ada beberapa facelift lah ya. Cuman basic mesinnya hampir sama. B-series Red Block, Volvo Red Block engine. Cari deh, itu termasuk engine Volvo terkenal ya kan. Yang warna merah. Kenapa namanya Red Block? Cuman karena dicat warna merah aja. Isinya? Mesinnya. Internalnya? Ya 4 silinder standar gitu. Oh gitu. Iya, cuman ya udah. Karena dia kenapa disebut Red Block? Bukan karena apa? Ya karena warna merah aja. Soalnya sepengetahuan gue, Volvo itu memang di banyak line up mobilnya itu banyak pakai platform mesin yang sama, bener nggak? Bener. Kayak gitu kan? Bener banget. Jadi awalnya gue pengen ambil 240 kan, cuman akhirnya gue searching marketplace waktu itu. Searching marketplace, lihat-lihat ada yang jual nih 740. Harganya itu kalau gue boleh spill dikit di 40-an something. Oh iya. Cuma 40-an juta. Kayak gini nih. Kebetulan punya bengkel. Jadi ya udah, gue pengennya sih kenalan dulu. Kebetulan yang jual itu adalah bengkel, jadi gue bisa sekalian dapat relation di situ. Jadi emang lu nggak pernah ada histori sama Volvo sebelumnya? Nggak pernah. Cuman suka aja. Suka aja. Penasaran. Suka, penasaran. Cari. Dapat.
Sesimpel itu sebenarnya. Iya. Kalau pengen punya Iya. hobi mobil tuh sebenarnya sesimpel itu. Kalau penasaran, nggak ngerti bisa belajar by doing ya. banyak banget bisa belajar dimanapun itu. Nah, Volvo ini, nah habis itu gue belajar lah historinya dikit ya kan, 740. Akhirnya gue ketemu di tempat bengkel. Dia jual dua tuh awalnya. Dia jual yang hitam sama yang biru. Sama 740 juga. TI. Someday mungkin kita ntar main ke bengkelnya lah ya. Boleh. Coba ya. Boleh. Di daerah mana sih bengkel? Daerah Pasar Minggu. Daerah Pasar Minggu. Oke. Ntar kapan kalau ada waktu kita samain. Waktu kita coba. Kalau kita emang kepo ya. Kalau kepo barangkali ada di antara teman-teman di sini yang penasaran Volvo. Penasaran pengen tahu kayak apa sih Volvo gitu ya kan. Balik lagi nih ke mobil ini. Lo ngambil berarti berapa lama? Berapa tahun lalu pakai mobil ini? 3 tahun yang lalu berarti. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ambil kondisinya udah kayak gini atau lu banyak ngelakuin perubahan atau restore mungkin atau apa, bisa lu ceritain nggak? Oke. Volvo ini gua ambil look luarnya kayak gini. Hitam warnanya. Warna hitam. Enggak gue cat, belum gue cat lagi. Cuman ada gue jujur aja gue cat itu bagasi. Karena bagasi pas ketemu gue udah bulak banget belakangnya. Kejemur kali catnya, ya. Mungkin kejemur atau apa. Udah mulai kayak warnanya udah gak hitam lah. Iya. Jadi kayak abu-abu gitu. Terus akhirnya gue cat bagasi doang. Sisanya ini masih original paint. Iya. Semua. Dan udah bentuknya gini warnanya. Sama kaca film. Kaca film gue ganti. Lu pakai merek apa nih? Ini gue pakai 3M. Pakai 3M. 20% ya? 20%. Clear ya? Oke sih. Emang kalau mobil tua itu kayaknya lebih asik pakai clear ya? Lebih asik pakai clear. Lebih asik pakai clear. Iya. Iya, benar. Gak tahu ya, karena look mobil tua tuh gak cuma luarnya doang gak sih? Bener. Karena even mobil baru pun kalau pakai clear, kalau gue secara personal sih suka ya. Cuma emang ada yang dikorbankan pasti. Lebih gak nyaman diliatin orang, lu lagi di lampu merah ngupil gitu kan, diliatin orang gitu. Bener. Lu lagi ngegembel gitu kan, belum mandi cari sarapan gitu, diliatin orang gak enak. Sebenarnya jadinya lu agak aware sama diri sendiri sih. Kalau keluar tuh gak sembarangan gitu. Naruh-naruh barang gak sembarangan. Ya, mengurangi mudorot-mudorot yang tidak baik juga. Kalau ya, tau lah ya. Mengurangi mudorot-mudorot yang tidak baik kalau terlalu hitam kan gimana gitu kan. Iya. Nah di Eropa juga kebanyakan kan mostly, bahkan dulu diregulasi kalau ada regulasi. Setahu gue ya nggak sih? Di Eropa, di Amerika, di Jepang. Di Amerika tuh diregulasi kan? Iya. Masalah tinted glass gini kan? Boleh, bisa kena tilang nggak sih? Iya kena tilang bener. Ya, kalau di Amerika mungkin di beberapa state ada yang boleh, ada yang enggak sih setahu gue. Makanya di Indo ini emang agak, ya nggak tahu sih, memang masih dibebasin ya? Iya, kalau masih dibebasin. Ya. Oke, balik lagi. Jadi gue udah ini sama beberapa sisanya aksesoris. Kayak sisanya mesin. Aksesoris contoh dari depan dulu kali. Ada apa di depan? Dari depan ya. Depan itu gua adanya di depan itu gua nambah fog lamp. Fog lamp asli punyanya Volvo. Fog lamp asli punya Volvo. Fog lamp asli punya Volvo untuk 740 atau untuk 740 untuk seri 9. Oke. Nah, jadi sejarahnya gini bro, 740 kita bahas sedikit sejarahnya lah ya. Boleh. Siapa tahu pengen penasaran nih. Ini yang gue tahu ya. Jadi mohon maaf suhu Volvo kalau gue salah. Belajar ya, di sini belajar. Iya, namanya belajar ya kan. Saya juga belajar. Kebetulan community Volvo tuh juga bagus loh bro sebenarnya. Di kalau lu mau pengen tahu soal lu join sama komunitas? Gue jujur pribadi belum pernah nongkrong bareng. Belum pernah nongkrong bareng. Karena waktu itu lagi baik lagi. Tapi ada mungkin grup-grup apa gitu? Grup ada. Teman-teman Volvo? Jelas, ada grup di Facebook ada, Volvo Community. Kalau yang 740 juga ada tuh komunitasnya yang TIGLE. Ya kan, nah itu bengkel, bisa. pasti dari bengkel juga nggak sih? Gue dari bengkel, taunya jadi dari bengkel. Karena gue ketemunya bengkel duluan, jadi memang tahu soal komunitasnya di mana, grupnya apa dan segala macam itu ada dari orang bengkelnya. Nantilah kita ngobrol lah sama orang bengkelnya kalau ada waktu ya. Nah, kalau ini sendiri jadi 740 di Indo dia masuk pertama itu yang GLE ya, non turbo. Ya, itu ya. GLE itu depannya dia beda, nggak kayak yang gua. Ini kan kalau dilihat dia agak runcing kan ke depan. Nah, kalau 740 GLE dia agak kotak. Nanti mungkin ada image-nya lah ya. Nanti kita lah nanti ya. Image-nya. Nah, nanti 740 GLE itu ada agak ngotak dia depannya. Beda dikit, beda sama ini. Nah, ini dia jatuhannya udah facelift kalau di luar. 740 Ti itu udah facelift,
tahun 90 ke 91. Dia cuma 1 tahun. Sebentar Yang ya. masuk Indo nih. Di luar itu udah facelift, dan faceliftnya itu diangkut sampai ke seri 9. Oh gitu. 960 ya. 960. 90 ya. Kalau di Indo 960. Kalau di luar ada 940, 960 gitu. Nah, cuma kalau di Indo blast kayak 960 semua. Nah, kalau dari kode itu ada ini nggak, ada maksud tertentu nggak kalau di Volvo? Kayak misalkan kalau di BMW 318 kubikasi 18 Iya. 800. Walaupun sekarang mungkin udah nggak ngepatok ke situ ya, cuman mostly mobil lama itu biasanya 1800. kode angka mobilnya itu adalah kubikasi ya. Ya, Kalau di biasanya Volvo gitu. gimana? Kalau di Volvo itu kita tracing ke seri 2 berarti ya. Kita tracing dari seri 2 itu ada 240, ada 260. Nah, yang common nih, yang common 240 to 60. Iya. 240 to 60 ada lagi trimnya, ada yang wagon, ada yang lain lah, banyak dia, ada yang coupe, ada depan yang apa. Kode body, 2 angka belakang kode Depan kubikasi bukan? Kode body, belakang itu dia jumlah silinder. Nah, misalkan 240, 4 yaitu 4 silinder. 260, 6 silinder. Oke. 260 yang six bangers. Four bangers, six bangers, betul. Siap. Nah, yang six bangers itu dia pakai V6. V6 buatannya PRV. Dulu mereka join tuh. Fuso, Renault, sama Volvo. Oh gitu. Ya, V6 PRV. Itu di 260 sama di 260 aja yang 6 silinder ya. Nah, sisanya 4 silinder. Seri 7 juga sama. 760, 740. Bahkan pertama yang keluar sama Volvo, tahu gua ya, dari Wikipedia. Iya. Ya paling gampang emang googling tulis Wikipedia. Udah selesai. Kalau males translate tulis Wikipedia Indonesia. Keluar itu semua udah bahasa selesai. Indonesia. Bahkan yang Inggris pun, website Inggris kan bisa di-translate kok. Oh iya benar. Sekarang, ya kan? Benar. Bisa di-translate. Kelihatan semua tuh historinya, semua tipe, semua mesin, segala macam. Semua mesin, semua ada di situlah pokoknya. Nah, menurut Wikipedia, 760 itu pertama keluar justru. Volvo ngeluarin mobil, Volvo 7, seri 7, di 760 dulu. 760, selang setahun 2 tahun, dia baru keluar yang 4 silindernya. Oh ya. 740. Sebenarnya ini spiritnya menggantikan seri 2. Oh gitu. Dengan kalau lo lihat bodinya kan, dia patah di sini kan. Iya. Agak patah. Sebenarnya kalau ngeliat shape-nya, walaupun kotak depan masih landai. Kan? Kenapa jadi belakang dari patah? Kayak cocoknya wagon mungkin ini harusnya di mobil ya. Cocoknya sebenarnya wagon dia. Belakangnya jadi patah kalau yang saloon kan. Nah, kalau body style ya, dia sebenarnya ngikutin agak kayak mobil Amerika zaman 80s tuh, bro. Oh, Buick bukan sih? Yang kayak Buick gitu ya. Kayak Buick gitu kan rata-rata begini kan bentuknya. Iya bener. Iya kan? Banget patah gini belakangnya. Nah, kalau pernah lihat mungkin film-film zaman dulu, Hollywood zaman dulu. Hollywood ada tuh biasanya. Yang limonya ada kan juga yang kotak. Iya, di apa namanya? Flash Gordon tuh. Film lama banget. Film lama banget. Ya, FYI kita nggak setua itu kok sebenarnya, cuman emang suka nonton film lama aja. Jadi tampangnya tua tapi ya. Sebenarnya gak tua banget sih. Jadi gue suka mobil yang emang nggak semua orang suka looknya. Oke. Gitu loh. Kayak my favorite car beberapa ya selain mobil seri 7 gue ini. Ya, kayak lu dulu pakai Atos. Wah, Atos kan? Itu niche market sih. Jarang orang suka mobil itu kecuali emang utility aja karena kecil. Iya. Lebih respect lagi gue kalau yang melihara Visto. Wah anjir. Itu lebih jarang lagi. Lebih jarang lagi yang ngerawat, bener-bener ngerawat gitu ya. Visto kuning tapi warnanya nggak bulat. Itu kayaknya susah mobil. Bener. Every ya kan. Karimun ini dulu disebutnya apa? Karimun bongsor ya. Karimun panjang. Karimun kena kutuk iya. Karimun panjang. Nah gitu. Baik lagi nih seri 7 ya. Kayak gini ikoniknya. Padahal dulu dia rencananya buat gantiin seri 2. Pada akhirnya salesnya seri 2 itu benar-benar bagus di luar. Akhirnya kalah. Bahkan seri 7 mati duluan sebelum seri 2. Oh gitu. Gitu. Endingnya ya. Iya. Luar. Nah, gitu sih kurang lebih. Padahal kalau secara mobil Eropa nih ya, kayak lo tadi bilang, mobil Eropa itu kan kebanyakan yang orang Indo tahu kan BMW, Mercy lah ya, yang lumrah ya, yang banyak orang punya.
Padahal dulu yang punya pabrik di Indo ya ini Volvo. Mungkin ada yang ngejamanin Orde Baru. Oh iya. Mungkin Ya kalau kan? kalian enggak, Mm, zaman dulu mobil menteri Volvo. Eranya pasti. Presiden Soeharto ya, Eranya Presiden Soeharto, Volvo. Kayaknya sampai eranya Presiden Megawati itu masih. setelahnya pun masih ya. Megawati masih. Kan ganti Toyota tuh kalau nggak salah SBY ya. Oh iya benar, Iya nggak ganti sih? Camry ya, SBY ya. ganti Camry ya. Pak SBY itu ganti Toyota tuh Iya. semua. Itu. Tadi lu udah cerita terakhir kaca film. Apalagi yang udah lu lakuin ubahan di mobil ini dari sejak lu pakai? Bahan oke. Tadi gua kaca film, fog lamp. Terus di belakang tuh ada garnish. Garnish name apa? Plat nomor number ya? plate ya. Number plate ya. Number plate itu dia ada garnish. Jadi nyambung ya lampu. Jadi nyambung sama lampu. Jadi nyambung. Sama sebentar deh, yang gue sadar di belakang, gue ngeliat beberapa mobil ini 740, itu lampu sennya ada embernya, ada orange-nya. Ini punya lu putih semua. Jadi apa emang ada yang kayak gini atau gimana? Gue ngeliat emang itu agak unik sih. Jadi mostly emang ada embernya kan ujungnya tuh. Karena dia di bagian sennya gitu, itu kan. Nah, di bagian sen itu ada orange-nya. Cuman ini yang gue dapet dia putih semua. Dan gue searching, mudah-mudahan betul gue ya. Nah itu yang di UK. Jadi versi-versi yang di UK. Makanya gue tambahin tuh stiker Volvo Cars. Tadi gue liat bilang kayak cocok. Volvo Cars North London. Itu stiker dapat dari ada blogger namanya Wheels Around Me, dia jual-jual kayak gitu. Atau sekarang masih ada apa enggak? Si Sally yang jualnya. Iya. Kebetulan kita juga berdua follow dia gitu di Instagram. Asik sih. Jadi kayak dia bikin stiker-stiker gitu kan. Gue liat Volvo Cars North cocok nih. Mumpung lampunya katanya versi UK kan. Oke. Ya udah, pakai akhirnya. Tapi senada ya kayaknya sama lampu depan. Lampu depan lu bukan USDM kan? Bukan USDM. Nah, USDM tuh ada lagi, Bo. Jadi dia beda look. Beda look ya? Beda look. Jadi dia misalkan kalau yang standar ini kan dia satu aja gitu kotak gitu kan. Nah, kalau yang US dia ada kayak tambahan lagi gitu. Untuk fog lamp ya biasanya. Iya, kayak di buat sisi dalam dekat grill ya biasanya. Nah, itu. Yang USDM. Itu ada juga sih yang jual. Lumayan. Pricey juga. Ngomongin soal domestic market, ntar kapan-kapan kita bahas deh. Dari mulai Japan domestic market, US domestic market, Euro domestic market, terutama Arab itu domestic market. Arab pun ada. Ada. Dan yang udah kita kenal pasti di Indo domestic market. Iya, karena apa ya? Kadang itu confusing juga nggak sih buat orang pertama-tama hobi mobil atau motor gitu kan? Ada UDM, JDM, USDM. Itu kadang nggak cuma hanya sekedar tampilan, tapi juga dari mesin dan segala macam. Dan biasanya itu matoknya sama regulasi dari tiap negara yang emang beda-beda. Nah, dan selera dari kayak masyarakatnya. Tinted glass tadi, ya kan? Iya benar. Tinted glass kan beda-beda tuh. Atau di USDM mungkin kalau kalian sering lihat ada bumper yang panjang-panjang. Kalau di US itu emang aturannya di beberapa state di Amerika itu mengharuskan bumpernya itu ramah untuk pejalan kaki kayak gitu. Ya nanti kita bahas. Itu di Volvo juga ada tuh kayak gitu. Ya, kapan-kapan kita bahas nanti perihal domestic market ya, teman-teman. Mungkin kalau ada yang tertarik. Balik lagi nih ke mobil ini. Terus kalau gue lihat, jok udah electric, steerwood itu bawaan dari mobilnya, atau sebenarnya bukan tambahan gitu atau gimana? Honestly, ini gue beli udah kayak gini bentuknya, ya kan. Cuman memang itu bukan aslinya punya 740 Ti. Tapi kayak steering wheels dia punyanya 940 Royal. 90 Royal kalau di sini ya. 90 Royal. Kursi juga punyanya Royal. Makanya udah elektrik. 740 ada yang elektrik nggak? 740 nggak ada. Aslinya dia biasa. Semua. Terus kalau kayak gini nih, ada kre kayak gini ya. Nah, kre ini juga nambahan nih. Tambahan. Belakang ini. Hah? Belakang kayaknya. Kre belakang juga. Oh, sama. Tambahan. Jadi ini semua kre tambahan. Ini kebetulan gue dapet NOS nih. Yang ini, yang kre-nya ini. Asik sih. Ya, asik sih. Cuman buat. Emang kalau mobil kaca film clear, ada kerenya dipasang. Itu lucu banget sih, Bang. Kalau kaca filmnya gelap terus dikasih kerenya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, percuma. Terus ini kayak ada sunshade gini, bukan sunshade apa nih? Windshade ya mungkin ya. Windshade. Tapi ini katanya nggak asli sih. Tapi lucu ya. Tapi lucu aja. Lucu ya. Iya. Velg. Ini velg bawaannya bukan sih?
Velg ini bukan bawaannya. Jadi cerita dikit nih, kalau Volvo mostly ya banyak sih yang main pakai third party wheelsnya. Tapi kebanyakan anak-anak Volvo atau orang yang seneng mobil Volvo, emang dia suka velg tuh cari yang emang opsional yang Volvo. Oke, jadi nggak jauh-jauh ya. Iya. Dan itu gampang banget lo pengen tahu, misalkan velgnya Volvo itu tipenya apa aja, itu katalognya banyak banget di Google. Oke. Googling aja katalog Volvo Wheels katalog. Nah, nanti dia akan muncul nih katalog-katalognya Volvo. Dan dia per series. Misalkan ini buat seri 7, seri 9 misalkan. Nah, nanti katalog wheelsnya tuh apa aja. Dan itu ada macam-macam ini. Ada yang Galaxy, ada yang namanya itu banyak lah. Pokoknya itu bisa kita bahas sendiri tuh nanti. Banyak sih masalah wheels kayak gitu. Nah, banyak. Ini opsionalnya seri 9 sebenarnya. Oh gitu. Seri 9. Dari awal lo pakai velg ini atau enggak? Enggak, gua awalnya aslinya dia. Yang robot namanya. Robot. Namanya Palang 5 ya? Palang 5. Palang 5. Betul. Ada center cap-nya ketutup gitu ya bautnya. Ya, center cap tutup. Kayak gini lah, kurang lebih hubcap-nya. Cuman dia palang 5. Oke. Aslinya punya TI kayak gitu. Terus gua sempat ganti yang ring 16. Pakai apa tuh? Galaxy sama. Galaxy. Opsionalnya Volvo. Terus gua ganti yang ini. Yang ini gue lupa namanya. Nggak lecet tuh, nyenggol-nyenggol. Aduh. Nah. Jadi ngomong-ngomong, mobil kayaknya bitter ya. Bitter parah. Bitter ya. Ini ada den di sini. Kalau mau lihat ya. Ada den di situ. Saya jelasin den-dennya ya. Ini parkiran apartemen. Oh, tinggal di apartemen. Tinggal di apartemen, gue kebetulan. Parkiran apartemen. Saya tidak bersalah, mobil saya berhenti aja di parkiran bare. Terus ini biasalah kena kuku-kuku gitu. Nah, cuman emang gimana ya? Ya mobil dipakai ya, Bro. Mobil dipakai. Dilakukan sesuai dengan fungsinya. Tepat guna ya. Tepat guna. Mobil ya dipakai gelinding. Bahasanya korporat sekali, Bapak. Tepat guna. Tepat guna, iya. Betul. Di mobil itu buat dipakai. Walaupun mungkin ada banyak teman-teman di antara teman-teman yang juga punya garage queen ya, mobil yang emang di garasi aja. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama kayak kita punya diecast lah, cuman versi 1:1. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sah-sah aja kok. Sah-sah aja. Cuman mungkin kita akan melakukan itu kalau kita punya banyak mobil ya. Mungkin. Kalau ada fulusnya, kalau saya punya Volvo yang agak jarang, ya mungkin nggak dipakai. Gitu. Sebenarnya tunersnya ada, red block. Bisa banget di tuning. Sampai 300 horsepower, sampai berapa ada tuh yang gila-gilaan tuh. Ngomongin soal tuning. Ini mesin kan bawaannya udah turbo ya? Yep. Ada ubahan-ubahan nggak di mesin? Apa aja yang udah lo lakuin atau lo pas dapat kondisinya gimana? Di mesin, gua alhamdulillah nggak banyak sih pas gua ambil. Karena udah hampir kayak, ya udah kayak setengah turun mesin gitulah. Dia sebelumnya. Udah di-refresh ya? Udah refresh. Dan gua rubah mesin itu cuman kalau tambahan sih dari yang sebelumnya udah ada blow off satu. Oh iya. Yang pasti udah ada blow off. Cuman kadang fungsi kadang enggak blow off. Tutu gitu nggak? Enggak ya? Oh enggak ya? Busnya kecil ya? Busnya kecil. Enggak yang enggak kayak gitu. Paling kadang-kadang kayak bus mau ngerem tuh. Nah, gitu doang. Ngelos itu. Rotrande flak rotaring fan. Nah, itu. Cuman emang kalau turbo jadinya ya mungkin semua mobil kali ya. Laggy nggak sih? Ya. Turbonya agak nggak sih? Turbo lag tuh ada. Pasti ya. Pasti ada. Tapi di sini ngerasa banget ya? Nggak terlalu sih. Kalau punya gua. Bentar. Ini Matic. Ini Matic. Gimana rasanya? Standar Matic ya? Enak banget. Enak banget. Cukup. Doji gitu nggak? Kayak standarnya kalau gleng gitu nggak? Ada ya pasti. Ada, cuman nggak gitu banget. Nggak gitu banget. Ya teknologi 90-an lah ya. Ini kan pakai Matic-nya AW 71 Aisin. Jadi pakai punya Toyota sebenarnya. Oh gitu. Iya, AW 71. Teknologinya Toyota. Teknologi Toyota sebenarnya. Mungkin teknologinya Cressida, era itu ya, mungkin. Era itu tuh. Mungkin bisa kebayang ya teman-teman kalau ada yang pernah bawa Cressida, Crown atau Corona yang Matic tahun-tahun segitu mungkin kayak gitu ya. Iya. Kurang lebih lah rasanya kayak gitu. Rasa Matic-nya cuma kalau rasa naikannya ya kalau ngomongin tenaga gimana sebenarnya? Torsi cukup.
cukup aja. Cukup aja ya. cukup aja. Nggak, oke, paling perbandingannya sama mobil tua juga yang pernah gue pakai, tapi beda umurnya 10 tahun ya. Apa tuh? Yang DX yang gue Oh cerita iya. awalnya ya kan. Itu manual lagi kan. Kalau yang itu. Secara torsi buat daily ya kan. Cukup lah ya. Kondisi Jakarta Cukup banget. cukup banget. Jadi Dan makanya gue pakai keluar kota sering. oh Sabtu iya, Minggu. FYI Are ini Orang Bandung. tinggalnya nggak di Jakarta. Jadi ini kita buat video di Jakarta dan memang kita kerja juga di Jakarta. Hari ini Are ini dia Bandung ya. Bandung. Balik Bandung ya. Gue balik Bandung tiap Sabtu Minggu pakai ini. Pakai ini. Harusnya enak ya kalau di highway ya. Enak banget. Salah satu alasan waktu itu akhirnya Atos gue jual selain harga bagus, itu di highway gue serem banget sih. Asli. Truk lewat tuh kayak Goyang. wah, goyang semua. Ya ini pasti enak sih kalau di highway. Enak sih highway ini. Itu. Oke. Dan satu lagi yang gue takjub setelah gue punya Volvo, anjir takjub bahasa. Ya pokoknya gue agak kagum lah ya. Ternyata nggak sesulit itu untuk melihara ini. Seekor Volvo nih yang namanya tuh asing. Kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Apakah karena lu udah nemu bengkel yang enak? Pertama, alhamdulillahnya gue ketemu bengkel kan. Jadi emang saran gue kalau lo mau pelihara mobil apapun lah ya, nggak harus Volvo lah. Cari tahu dulu bengkel ya. Cari tahu dulu bengkelnya. Itu much better sih menurut gue. Karena kayak lo dapet insight aja, nanti lo apa aja yang lo harus perbaikin. Dan biasanya bengkel, ya walaupun mereka jualan juga sebenarnya, cuman biasanya bengkel tuh menenangkan lo lah gitu. Iya, paling nggak mereka ada kok ini partsnya aman. Paling nggak mereka gitu. bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di mobil-mobil kalian gitu. Udah tahu apa trial errornya seperti apa, udah dicoba gitu. Jadi kita ngomongin mobil yang udah berumur ya, apalagi yang mobil yang bengkel resminya udah nggak ada di Indonesia. Volvo ada kan? Volvo ada, tapi mana mungkin terima mobil kayak gitu? Enggak lah. Itu pun baru ada lagi kok masalah. Iya, baru Dia ada. Dia baru keluar service area tuh tahun 2023 ini. Ada lagi baru ada tahun ini ya. 2023. Iya. Balik lagi nih ke mobil ini. Gua ngeliat ini talang air. Ini original parts atau aftermarket? Aftermarket itu. Aftermarket. Ini aftermarket. Ada original partsnya, cuman gua sama cocok sih pakai kayak gini. Sama cocok. Emang. Gue suka, makanya nggak gue copot. Yeah. Kalau gue nggak suka, gue copot sih pasti. Dan fungsi. Iya, dan fungsi. Kalau hujan ya kan. Terus buat mobil yang kaca filmnya beningnya kayak gini, kalau diparkir panas kejemur bisa dibuka sedikit aja biar ada sirkulasi udara. Kalau ada talang airnya aman. Aman banget. Aman banget. Pokoknya easy peasy lah bro. Karena Volvo juga sejarahnya yang tadi gue bilang sebelumnya kan, udah pernah buka pabrik di Indo, dulu di Ancol tuh. Dan dulu ada service centernya di Pasar Minggu ya. Oh iya. Sampai sekarang terkenal tuh. Kalau naik angkot, gimana turunnya di mana? Di Volvo. Padahal sekarang udah bukan Volvo. Gak heran ya kalau ada bengkel-bengkel deket-deket situ. Gak heran ya? Makanya daerah deket situ banyak bengkel Volvo. Dari situ ya makanya parts masih oke dicarinya. Badak, bandel banget ini mobil. Ya kan? Lu bayangin di sana, di Swedia sana, masih banyak yang pakai. Ya kan? Dan ngelawan cuaca yang jauh lebih ekstrim daripada kita malah sebenarnya. Dan ini galvanized semua bro udah. Oh iya. Jadi anti rust. Luar biasa. Insight buat teman-teman semua kalau bahwasanya Volvo ini tuh nggak susah ngerawatnya, reliable, kuat, safety. Bisa jadi opsi ya mungkin. Kalau mau mainan mobil tua bisa banget. Bisa nggak sih jadi mobil pertama kali nih buat punya mobil dan pengen punya mobil tua, ngambilnya awal-awal Volvo. Mungkin nggak menurut lo? Bisa banget menurut gua. Bersahabat ya berarti. Bersahabat sih menurut gua, harganya oke. Mungkin di satu sisi parts-nya dia nggak mahal banget lah ya. Menurut gua nggak mahal banget, standar lah. Cuman ya standarnya agak di atas dikit daripada Jepang dibanding Toyota dan kawan-kawan lah ya. Cuman nggak se-expensive mobil-mobil Eropa yang lain gitu loh. Yang gue pengen tanya nih, pasti kan ada dong yang lo rasain mobil ini kurang ini, mobil ini enak kayak ini. Respon saya dari 740 Ti ini, TI ya? Iya, TI betul. Singkatannya TI. Menurut lo? Menurut gua ya. Ya kurang lebih 3 tahun ini. Iya. Jadi gua punya 740 Ti 3 tahun nih. Berarti udah jalan ketiga, tahun ketiga sekarang.
top tips lah ya buat temen-temen gitu ya. Sekaligus pros cons yang gue rasain aja nih kalau punya Volvo ya. Pertama mungkin tipsnya lu jangan takut lah kalau misalkan emang mau ngambil Volvo. Menurut gue ini harganya masih affordable banget. Under 50 masih bisa dapet. Iya. Under 50 juta. Kondisi proper Lumayan lah. At least sehat. Mesinnya nggak banyak, nggak rewel. Karena dia memang bisa dibilang Volvo itu over engineer bahasanya dari dulu, karena mereka bikin mobil aja satu series tuh panjang tahunnya. Beda sama BMW sama Mercy kan, dia punya tiring seri at least 10 tahun lah. ya 10 tahunan dia keluar ini. Kayak kalau di Rockstar dia kayak GTA lah. Rockstar game nih kayak GTA nih. Nah emang gitu, jadi gak usah takut lah, under 50 dia masih bisa dapat. Matic, mostly Matic, enak banget buat yang tinggalnya di kota atau di daerah-daerah yang emang macet atau apa. Jadi lu nyaranin buat kalau bisa ambilnya Matic aja. Matic aja. Kalau buat dipakai daily terutama ya. Kalau buat daily Matic aja. Kecuali lo emang masih nyaman, lebih suka pakai manual ya, monggo silahkan. Aku pun sebenarnya masih lebih suka pakai manual. Kalau buat have fun, cuman kalau buat hari-hari, karena ini buat daily, ini mobil gue satu-satunya, gak ada mobil lain. Jadi ya udah Matic aja. Matic Eropa, mobil Eropa Matic lain harganya nggak akan segini. Kalau kata gue, kecuali di Peugeot, Renault gitu-gitu ya. Nah, kalau di Mercy, BMW lo nggak akan dapat harga 40-an, 50-an. Mostly sih ya yang gue tahu. Prosnya, Volvo lama di Indonesia dan sekarang sudah kembali lagi. Jadi referensi banyak banget. Parts juga masih gampang, insya Allah semua. Sama nyaman, luar biasa nyaman. Ini mobil paling nyaman yang pernah gue pakai. Terus buat mobilitas juga enak, bagasinya gede, di dalam lu kalau bawa orang pun enak banget, bisa selonjoran, joknya enak banget semua. AC dingin parah. Dito tahu nih. Kaget ya tuh. Wajib. Film kayak gini ya. Apalagi kaca filmnya 20%. AC harus tip top shape lah. Ini AC-nya enak banget. Masih. Mostly mobil zaman dulu gitu ya. Iya loh. Kijang kapsul, Panther lah. Kayak kulkas, Pak. Asli. Masuk Panther tuh kayak masuk freezer aja. Nyes. Buat yang punya Panther. Iya, udah kayak chiller. Iya, keren. Mobil lo keren. AC-nya keren. Nah, terus apa lagi ya? Prosnya itu sih kalau kata gue. Hah? Cons-nya size mungkin ya. Size, betul. Ya, ini ada yang dikorbankan loh dari kenyamanan, kelonggaran dan betul. Perlu sebenarnya nggak banyak, perlu pembiasaan aja. Oke. Misalkan lo biasa pakai hatchback atau pakai mobil MPV atau apa, mungkin perlu pembiasaan lagi dengan bagasi yang panjang dan kap yang begitu panjang. Iya. Nah, itu mungkin butuh pembiasaan di situ. Radius putar gimana mobilnya? Radius putarnya oke. Oke banget. Patah, bener-bener patah. Pokoknya radius putar oke. Radius putar oke banget. Kecuali lo ngambil Volvo yang seri S, yang udah agak modern. Dia mau radius putar udah nggak terlalu sebagus yang dulu. Ini rear wheel drive lagi. Oh ya. Rear wheel drive. Jadi masih oke, tenaganya oke, dan lo bisa ngedrift kalau lo emang pengen ngedrifting pakai brick wall ini. Pakai Volvo. Coba googling. Banyak ya mak. Keren banget, asli. Iya. Belum ada sih. Itu belum ada ya? Belum ada. Mungkin udah ada ya. Mungkin kita yang nggak tahu gitu ya. Mungkin udah ada sih yang ngedrift ya. Kalau mungkin yang nonton ada yang pernah ngedriftin Volvo. Mungkin. Tolong. Seberat ini. Iya, seberat ini keren banget sih. Lupa. Tapi di Swedia gue sama di Amerika sering lihat orang ngedrift pakai ini, anjir. Ya biasanya sih ganti LS mesinnya ya. Tapi ini potensial emang buat sleeper banget, karena emang dia engine bay-nya kan gede banget kan. Kalau ngeliat bonetnya, aduh. Lihat bonetnya sepanjang ini nih, kapal sudah panjang ini, 2JZ masuk banget sih. Masuk. 2JZ masuk banget. Kalau emang pengen diinin ya. Mesin-mesin kesukaan anak zaman sekarang. Iya. 2JZ. Apa 2JZ? 2JZ bro, see my 2JZ.
berasa punya ini ya. Sudah suku. Apa lagi kira-kira? Oke. Tadi prosnya RWD dan bisa ini ya. Konsep, sizing, Sizing, Konsumsi terus konsumsi BBM agak lumayan. Nah, ini mungkin orang suka bilang, relatif nggak sih? bro 2.300 bro gitu kan, pasti boros dia. Tapi Mobil berat. Gitu. ya mobil berat, tapi balik lagi lah kalau namanya boros dan enggak itu ya penggunaan lo gitu kan, dan jenis Satu berapa bensin yang lo kira-kira pakai. dalam kota? 18. Realistically 18 19. Oke, Not bad kan? Not bad kok, not bad kok. Ditambah lagi isinya bisa pakai bensin subsidi ya kan? Iya. Mesinnya kompresinya nggak tinggi, Bisa. even turbo. Even turbo. Jadi bisa pakai bensin subsidi. Jangan nyebut merek, kita belum di endorse apa. Iya. Itu belum di endorse sempetin. Oh iya. Ini saya sebut kopi tugu. kopi tumbas, kopi beli. Kopi tumbas. Oke, Pak. Nah, ini jadinya kayak gitu. Mungkin itu bisa dianggap cons, bisa enggak, tergantung lo. Menurut lo 18 19 itu boros, ya udah terserah gitu. Cuman gua kasih realistis saja, mostly 18 19. Buat luar kota ya 110 111 lah ya. Nambah satu. Nah, terus cons lagi ada nih. Termasuk, tapi ini sebenarnya lebih tips kayak lo kalau misalkan mau nyari Volvo ya. Nyari interiornya parah susahnya. Susah banget. Panel-panel AC. Ya, apalagi kalau lo kayak kita ya part time segini ya, petrol health itu part time segitu loh. Buat belusukan nyari-nyari barang nggak ada waktu. Nyari interior tuh ada, tersedia. Tapi ya lo cepet-cepetan gitu loh. Iya. Nyarinya. Paling online. Online pun juga tricky sih. Jadi emang namanya parts interior, balik lagi kalau di Volvo agak susah gampang menurutku, karena memang ya pilihannya dua kan, mobil setua ini kan pilihannya lo nyari NOS, lo nyari aftermarket atau barang-barang reproduksi. Repro ada yang bikin 3D print pun ada. Fun fact, di Indo tuh ada yang bikin loh apa parts Volvo yang 3D print, tapi memang apa ya, 3D print itu kan nggak sehalus yang kayak original parts gitu kan. Nah, nggak sehalus itu, ya akhirnya kadang nggak terlalu bagus looknya. Cuman ya kalau lo emang nyaman dengan itu ya nggak masalah. Ya satu, kalau makanya gue tips banget sebelum lo lihat yang lain-lain, mungkin lihat interiornya dulu ya kalau nggak lengkap atau gimana. Kayaknya iya. Agak capek sih nyarinya. Terutama yang memang nomor satu itu interior itu. Kalau soal mesin bisa di-rebuild. Bener banget. Interior part sama exterior part yang sifatnya perintilan, list, karet, handle. Itu kalau saran gue sih, kalau bisa cari yang at least utuh. Jadi nggak rusak atau nggak hilang-hilangan, karena itu setengah mati, dan itu biasanya duitnya luar biasa. Iya, karena terserah orang mau jual berapa. Bener. Jatuhannya. Kalau barangnya nggak ada, dia dong yang jual. Kalau barangnya dia dong, iya makanya kalau barangnya dia dong yang punya gimana? Gitu. Mungkin berlaku ke semua merek mobil lah ya itu ya. Cuman especially Volvo ini agak sulit aja. Interior. Nah itu. Kaca-kaca gini gimana? Kaca masih gampang. Dia ada yang bikin juga, ada yang nyari, ada copotannya juga banyak. Atau ada yang bikin juga ada. Cuman memang kalau yang asli lo ada tulisannya di sini. Volvo Trampex FC gitu. Nah, apalagi cons-nya, interior udah, kaca-kaca juga udah oke. Udah sih bro, apalagi ya kira-kira ya. Terus sama bengkel adalah yang pertama, lo harus cari tahu dulu bengkel mana yang kira-kira bisa handle mobil tertentu. Percaya apa enggak? Untuk cari tahunya lo bisa cari tahu mungkin dari forum orang yang lo kenal. Tahu mungkin lo bisa ke bengkelnya, lo pengen tahu kerjaannya gimana, mobil-mobilnya di situ gimana, orang bengkelnya gimana. Dan mungkin lo bakal bisa dapat banyak insight dari situ. Ditambah lagi mungkin lu bakal dapat unit yang lu pengen dari situ, kayak iya bisa jadi ternyata malah di suatu bengkel atau di mana, di suatu komunitas yang lo tanya ternyata ada mobil yang lo incer lagi dijual gitu. Dan tentunya kalau lu dapat dari bengkelnya langsung, lu benerin di situ juga secara tidak langsung ada perasaan tanggung jawab pasti dari bengkel, kayak ya nah ini rawatan gue, dia tahu dong. Ya,
itu lebih asik lagi sih. Itu lebih Jadi lo tahu banget historinya Makanya gimana. gue rasa ada minusnya. Apa tuh? Racun aksesorisnya nggak sih? Nah, Gitu. parah sih. Itu luar biasa. Parah Itu sih. mungkin kalau kalian main Mercedes atau BMW, itu kan udah tahu lah, partai banyak banget. Ini yang gue kira tadi yang nggak ada. Itu kan banyak banget. Banyak banget perintilan. Upgrade-nya, perintilannya banyak banget. Yang gue pikir tadinya ini domestic marketnya mana juga nggak banyak, ternyata luar biasa banyak. Optional partnya. Optional part ya. Dan itu seru banget loh nyarinya. Itu seru. Seru banget loh nyarinya. Itu bener-bener ya walaupun lo misalkan belum ada duitnya nih buat beli, tapi huntingnya aja tuh seru. Kalau buat gue itu seru. Bener. Lebihnya mobil-mobil kayak gini, ya lo ada conversation piece, ada hal yang lo research, kayak gitu loh. Kayak asik aja. Beli part-partnya masukin bucket list dulu. Ya bucket list dulu. Dan bisa dijadiin obrolan. Bener. Ini gue nyari nih ternyata UDM, ternyata ini USDM, ya kan? Wah asik banget itu nyarinya. Jadi ya udah, kalau emang seneng sama Volvo, which is bentuknya nggak semua orang suka, cuman nggak semua orang suka belum tentu dia nggak layak buat dicinta juga, ibaratnya ya kan. Nah, udah ambil aja kalau kata gue, enak, ngerawatnya masih gampang, cari bengkel terdekat yang emang kenal Volvo. Kalau emang pengen tahu salah satu contohnya, mungkin separate videos nanti kita bikin soal itu. Yang di pasar minggu ya. Yang di pasar minggu itu, nggak tahu bisa aja. Nah, kita sambangin ke sana lah, kita main sambil cari-cari tahu lah mesinnya ini apa-apa dan segala macam, perintilannya yang pengen ditambahin kira-kira bisa jadi apa gitu. Take it kalau emang suka kayak gini, under 50 udah oke banget bro. Buat harian bisa, buat daily ini gue pakai daily. Aman. Iya. Ya mungkin udah gitu aja obrolan kita kali ini. Akhir kata. Wah elah. Cailah, akhir kata. Kita dari Part-Time Petrolhead. Kita tutup. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat sore, selamat malam.